ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم wal mu'minat anna Allah yuridu syuhur wa maghfirah wa yuridu alayna min asrarihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, orang-orang yang udah ada di alam barzakh atau di alam kubur, dari orang-orang tua kita ataupun ya saudara-saudara kita, ahli famili, tentu mereka itu girang sekali ya, karena setiap pagi kita ini kirimin pada mereka Fatihah. Gak ada yang bikin mereka girang itu ahli kubur itu kecuali kiriman-kiriman yang selalu kita kirim-kirimin ya kepada mereka. Ya kalau punya rezeki ya bisa dengan sedekah, tapi kalau lagi enggak ya kirimin Fatihah ya. Maka setiap pagi kita kirimin Fatihah kepada mereka yang tentunya mereka akan merasa girang, merasa gembira. Ya, siapa tahu kalau mereka emang ada dalam siksaan umpamanya, ya ada dalam azab Allah, ya karena kesalahan-kesalahannya atau ya dosa-dosanya dia yang enggak atau belum diampuni oleh Allah, ya dengan kita terus kirimin Fatihah, ya insya Allah azab yang mereka lagi terima, siksaan yang mereka lagi ya derita, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itulah kabar gembira ya bagi mereka. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas, yaitu mengenai masalah, yaitu musibah-musibah. Ya, karena dalam kehidupan kita ini nggak lepas biasa dari musibah-musibah kecil atau besar. Ya, ada aja. Ya, kita itu kena musibah. Ya, inna khalaqnal insana fi kabad gitu. Ya, ada dalam ayat inna khalaqnal insana fi kabad. Dalam keadaan ya susah. Nah, maka dengan itu kita deketin Allah ya, untuk supaya mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya, agar kita ditolong dan dibantu oleh Allah ya, sehingga kita dalam kehidupan ini betul-betul ya dalam keadaan bahagia. Nah, musibah ya ini harus kita hadapi, kita terima dengan sabar, dengan ikhlas. Ya, sebagaimana yang sudah kita dengar dari hadis-hadis yang Rasulullah telah menyatakan hal itu. Nah, di sini ada satu cerita ya, kisah Wahakal Yafi'i an Abil Hasan As-Sarraj. Imam Al-Yafi'i ada nyeritain yang mana beliau ini dapat ceritanya dari Abi Hasan As-Sarraj. Qala, siapa
Abil Hasan As-Sarraj yang ngomong, "Kharajtu hajjan ila Baitillahil Haram." Pernah aneh keluar dari kampung halaman, ya, menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan, ya, haji. Kata Abil Hasan As-Sarraj, "Fabainama ana atufu," selagi saya lagi tawaf, wa idza bimra'atin, tiba-tiba ada lewat, ya, seorang perempuan. Ya, karena kita tahu sendiri kan, tawaf itu nyampur, ya. Kalau di Madinah emang sholatnya dipisah, laki perempuan. Tapi kalau lagi tawaf, nyampur, ya. Nah, lagi tawaf ada perempuan yang lewat, ya. Qad adha'a husnu wajhiha, wajahnya begitu bersinar-sinar, ya. Tuh wajahnya perempuan itu bersinar-sinar. Pakul tuh. Maka aku ngomong dalam hati, atau ngomong sendiri, bukan ngomong dalam hati, ngomong sendiri, ya kan, nggak boleh lagi tawaf ngomong sama perempuan, ya, gitu. Maka ngomong sendiri dia. Aku tuh, wallahi ma ra'aitu ila yaumi qad, ya, nadharatan wa hasanat misla hadhil mar'ah. Demi Allah, dia, ya, awas, dia ngomong sendiri. Demi Allah, saya belum pernah, ya, sampai hari ini melihat, ya, begitu cemerlangnya, begitu cerianya, begitu cakepnya, itu seperti ini perempuan. Wa madaka illa likilatil hamd. Tentunya wajah yang seperti yang begitu ceria, wajah yang begitu terang benderang, itu pasti karena, ya, sedikit merasa atau sedikit ngerasain susah, ya, cuma sedikit ngerasain susah, ngerasain sedih, gitu dia ngomong sendiri itu, ya, Abil Hasan As-Sarraj ini. Pasami adzalika qaula, itu perempuan, ya, padahal anda lagi ngomong sendiri, dia dengar omongan saya, perkataan saya dia dengar. Pakola, lalu dia bercerita, mungkin, ya, sesudah tawaf pada kesempatan dia cerita, kayak pamaku, gimana kak kamu bisa ngomong begitu, istilahnya. Kayak pamaku ya ada rajul, wallahi inni lawathiqatun bil ahzan. Demi Allah, dia bilang, aneh udah terbelenggu, udah terikat dengan berbagai macam kesedihan. Gitu tuh bilangnya perempuan, ya. Maklumatal fuad, hati saya begitu terluka, ya, hati saya begitu terluka bil humum, dengan berbagai macam kesedihan, wal asja ma yusrikuni fiha ahadun, yang sepertinya sih gak ada orang yang merasakan atau mengalami kesedihan dan kesusahan seperti saya. Ya, kayaknya gak ada orang yang seperti saya punya kesedihan, ya, punya kesusahan seperti ini, gak ada kayaknya sih.
kata perempuan tuh, ya. Aku tuh tahu. Aneh kaget. Oh, jadi ini perempuan, ya, dalam keadaan menderita hatinya, ya, dalam keadaan menderita hatinya, bukan seperti yang dia sangka. Dia pasti ini perempuan orang yang senang terus gitu maksudnya. Ya pasti ini perempuan orang yang senang terus, nggak pernah merasa susah. Nggak taunya, ya perempuan tuh begitu dia cerita. Makanya kagetnya Abu Hasan As-Sarraj ya nanya, kayak padahal bagaimana kok bisa kayak begitu? Ya kok bisa kayak begitu? Kamu sangat menderita di dalam hati kamu itu. Qalat, nah dia cerita, zabaha zauji syata doha bina, suami saya ya nyembeli kambing untuk korban. Suami saya nyembeli kambing untuk korban. Wali waladani sogironi ya abadi, saya ada punya anak laki-laki 2 yang lagi pada main, ya. Wa ala ya mana itu? Wa ala sajiti pun yurdi. Sedangkan saya masih ada bayi yang lagi netek. Ya, jadi ada anaknya yang 2 yang udah gede lagi pada main, dan dia masih menggendong bayinya yang masih netek, yang masih nyusu. Pagumtu li asna'a ta'ama, maka saya ya pergi ke dapur untuk nyiapin makanan. Ya, karena suami saya lagi repot itu, dia lagi motong kambing. Jadi saya nyiapin makanan ke dapur. Qala ibnu kabir li sogir, anak saya yang besar tuh dia ngomong sama adiknya ya yang masih kecil, ala urika kaifa sona abi, bisa mau nggak aku unjukin ya bagaimana bapak motong itu kambing, ya mau nggak aku unjukin, aku perlihatkan kepadamu bagaimana bapak kita tuh motong kambing. Kalau kata si adik, iya, ya bagaimana bapak kita motong kambing tuh? Pak jauh aja, direbakin adiknya, terus dipotong benar-benar, ya mati, ya. Tuh musibah pertama yang dialami oleh perempuan itu, anaknya mati cuma dipotong sama abangnya sendiri karena pengen meraktekin istilahnya, ya pengen meraktekin bapaknya motong kambing. Wa kharaja hariban, itu anak akhirnya kabur, ya keluar, dia kabur nahwal jabal, ke arah gunung. Fa'akalahu zibun, akhirnya nasibnya ya itu anak diterkam atau dimakan kami serigala. Ya, jadi anak yang satu mati gara-gara disembelih sama abangnya kabur ya ke gunung, di sana dimakan sama serigala. Itu Pansolako Abu Fitrabi, dia begitu tahu anaknya kabur, bapaknya pergi nyari itu anak, ya nyari itu anak. Fadrokal atau suruh,
Karena belum ngopi, belum minum, habis ngerjain kambing, ya naik ke gunung, kan capek itu, naik ke gunung, keausan, akhirnya meninggal. Ya, 2 anaknya mati, suaminya meninggal, gimana? Ya, nggak menderita tuh perempuan. Ya, dengan musibah yang bertubi-tubi sama dia. Fawadoktu atipla wahartu ilal babi anjuru mapalabu. Akhirnya tuh bayi yang ane gendong tadi ane taruh dulu. Ya, pengen ngomong keluar. Udah lagi ngapain bapaknya? Ya, pada batiblu ilal birbul mati. Itu si bayi yang baru bisa merangkang dia menuju ini panci, ya panci yang lagi masak air. Wahya al-nar, Pak ya dahu piha. Dia nggak ngerti, tuh dia masih kecil. Akhirnya dipegang itu panci, tumplek, ya mengenai tubuhnya dia mati, air panas, ya. Berapa ya musibah yang berturut-turut, 2 anak yang meninggal, selakinya suaminya meninggal, bayinya juga meninggal karena keseduh air. Akhirnya pabalawa dalika ibnatun li. Akhirnya berita-berita ini sampai juga pada putri saya, anak perempuan saya yang udah menikah, ya, yang tinggalnya agak jauh. Sampai tuh berita, ya, tentang kematian adik-adiknya, tentang kematian bapaknya. Akhirnya itu putri saya merasa shock, ya panik dia, ya. Akhirnya karena kepanikan itu, ya dia menjatuhkan diri ke tanah. Tuh si perempuan tuh, ya, bahwa fakat ajalnya sampai ajalnya. Ya, begitu dia guling-guling di tanah sampai ajal mati. Udah berapa tuh dia kehilangan? Ya, anaknya 3, udah kehilangan suaminya dan anak perempuannya itu yang udah menikah juga sama, akhirnya meninggal. Berarti fa'afrodani dahulu min tinggallah aku sendiri, kata teman. Ya, tinggal aku sendiri, nggak ada lagi yang bersama saya. Ya, suaminya meninggal gara-gara nyari anaknya. Ya, naik ke gunung kecapean, mati. Anaknya tadi 2, 3, ya, putrinya juga meninggal. Fakultulah pakai pasabruki ala hadal masoib. Nah, tapi kok wajahmu itu kayaknya nggak ada sedikit kelihatan, ya, lagi ngalamin penderitaan seperti itu. Berarti kamu itu betul-betul, ya, sabar. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kok bisa sabar itu? Ya kan? Abdul Hasan Astabar. Kenapa engkau kok bisa sesabar itu? Padahal itu musibah, ya, iya bukan main itu musibah. Ya, tapi kok bisa engkau sesabar ini? Faqala ma min hadin ma yasabru wal jaza illa bainuma min hajan mutafawita. Ya, nggak ada seorang pun yang membedain, ya, antara sabar dengan kepanikan, kegelisahan, kecuali pasti akan nemuin di situ
ya suatu cara yang berbeda-beda. Ya, fa'amma sabru bi husnil alaniyah. Ya, adapun sabar kita harus tunjukin ya keadaan kita seperti enggak mengalami musibah. Ya, famahmudun itu terpuji. Ya, wa amal jajak fasabir wa muawwad. Kalau kita turutin ya bisa resah, ya panik dan lain-lain. Tentunya nggak sabar, ya nggak bakalan kita mendapat gantian, ya kan nggak dapat pergantian ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah ya pengalaman yang dialami oleh Abdul Hasan As-Sarraj waktu dia pergi haji ketemu perempuan itu yang dia sangka perempuannya betul-betul dalam kehidupan hidup dalam keadaan senang, ya dalam keadaan senang, ya nggak tahunya perempuan itu banyak ya menderita karena musibah-musibah yang berturut-turut menimpa kepada dia. Ya, wahukia an ba'dil masyayikh. Kemudian ada lagi yang diceritain dari salah seorang guru. Ya, an ba'dil masyayikh, dari seorang guru. Ana ra'a Sufyan Tsauri fil manam. Seorang guru ini mimpi ngelihat ketemu Sufyan Tsauri. Ya, seorang tabi'in yang cukup terkenal ya di kalangan tabi'in itu Sufyan Tsauri. Ada lagi Sufyan bin Uyainah. Ya, itu para tabi'in yang mempunyai reputasi dalam ibadahnya, dalam ilmunya, ya bukan main. Salah seorang guru ada yang mimpi melihat Sufyan Tsauri dalam tidurnya. Faqala lahu, maka begitu ketemu ditanya, kaifa ra'aita maut? Hai Sufyan, bagaimana engkau melihat kematian itu bagaimana? Faqala amal mautu fala tas'al an azamatihi. Kalau soal kematian ente nggak usah tanya bagaimana hebatnya, ya bagaimana dahsyatnya, ya ente jangan tanya soal kematian, emang dahsyatnya bukan main. Gitu kata Sufyan Tsauri. Faqala ayyul a'mali wajadtahu anfa. Nah sekarang setelah engkau berada di sisi Allah, amalan yang mana ya? Amalan yang mana yang paling bermanfaat buat ente di dalam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala kullu amalin sholeh anfa'u. Oh, semua ya yang namanya amal soleh itu pasti manfaat kata dia. Ya, semua yang namanya amal soleh itu pasti manfaat. Ya, walakinni najautu minal hisab bistirja'i wa sabri inda musibati waladibli mata. Tapi ya saya kata Sufyan Tsauri najautu, saya selamat ya minal hisab, dari perhitungan. Kan ada hisab nanti. Ya, saya selamat tuh ya dari perhitungan. Dengan sebab apa? Bistirja'i, dengan saya mengucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wa sabri, dan sabar saya ketika musibah kematian anak saya. Jadi Sufyan Tsauri ini pernah ya kematian anaknya. Tuh, padahal itu anak yang paling didambakan. Ya, anak itu paling disayang. Allah
cabut, ya Allah ambil. Nah, disitulah Sufyan Tsauri itu menampakkan kesabarannya dan penerimaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dengan sabar mendapatkan musibah anaknya meninggal. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah ngomong, ada nanya anasita waqad qabattu samarati ya samarata aku adik. Kata Allah, ente lupa. Apa ente lupa? Anasita, apa ente lupa? Ya, aneh kan udah ambil ya, buah hatimu, ya, yaitu anak. Apa ente lupa? Aneh udah ambil buah hatimu, ya, fastarja'ta wa hamittani. Lalu engkau mengucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kau tetap memuji kepada saya, ya, kata Allah kepada Sufyan Tsauri, idhab faqad ghafartu laka sayi'atika, udah sono pergi ke surga maksudnya, ya, udah sono pergi, silahkan ke surga, aku udah ampunin, ya, semua dosa-dosa dan kesalahan kamu. Ya, wa ba'abtu hasanatika, dan saya, kata Allah, saya udah lipat gandain, ya, saya udah lipat gandakan segala kebaikan kepadamu. Wa rafa'tu darajatika, dan aku angkat derajatmu, ya. Itulah pengalaman yang diceritakan Sufyan Tsauri kepada orang yang mimpiin dia, ya, kepada orang yang mimpiin dia. Berarti ini suatu pelajaran buat kita, ya, agar kalau kita menghadapi musibah, ya, seperti kematian anak ataupun siapa, harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, ya, penerimaan apa yang diinginkan, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya, ya, tuh diceritain kepada kita supaya menjadi teladan, ya, diceritain kepada kita supaya, ya, menjadi teladan buat kita, ya. Khatimatun, ini penutup dari pembahasan mengenai musibah ini, ya. Qala ashabuna wa ghairuhum, ulama-ulama kita, ya, dan yang lain, ya, berkata, yuta'akkadu liman ibtuliya bi musibatin, maka sangat ditekankan, ya, yuta'akkadu sangat ditekankan bagi orang yang mendapatkan cobaan dari Allah dengan musibah, ya, apakah dengan kematian, atau nafsi, atau musibah pada dirinya, ya, diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ahli, atau, ya, musibah yang menimpa keluarganya, istrinya, atau mali, atau musibah, ya, yang menimpa kepada hartanya, habis semuanya, ya, kebakaran, habis apa dengan gempa bumi, hartanya ludes semuanya, itu dapat, berarti itu musibah yang dia dapetin. Nah, di sini kata para ulama, yuta'akadu, sangat ditekankan, ya, wa in khaffat, walaupun musibah ini enggak begitu berat, tapi musibah yang ringan, an yuksiro, ditekankan di sini supaya dia banyakin apa?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Artinya ya Allah, berilah pahala. Ya, berilah pahala buat saya. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala buat saya di dalam musibahku ini. Ya, wakhlub alayya khairan minha. Gantiin ya Allah yang lebih baik. Ya, gantiin lagi ya Allah yang lebih baik daripada yang engkau udah ambil umpamanya. Ya, yang engkau udah ilangin, ya hartanya gantiin lagi ya Allah. Atau ya kehilangan istrinya, gantiin lagi ya Allah yang lebih baik. Ya, itu doa yang dianjurkan kepada kita dalam mendapatkan musibah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala bagiku di dalam musibahku. Wakhlub alayya khairan minha. Tolong ya Allah, gantiin lagi dengan yang lebih baik. Ya, gantiin lagi dengan yang lebih baik. Kenapa? Lima wa'adallahu ta'ala man qala dzalika. Ya, makanya dianjurin kita baca tadi karena ada janji Allah sama orang yang mengucapkan itu kalimat tadi. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhlub alayya khairan minha. Allah janjiin tuh ya sama orang yang mengucapkan kalimat tadi, bi ana alaihim sholawatullah min rabbihim. Mereka akan mendapat salawat dari Allah. Ya, mereka akan mendapat salawat dari Allah dan rahmat. Wa innahum humul muhtadun. Itu yang baca kalimat tadi berarti orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-tarjih ya awal lil jannah. Ya, untuk tarjihnya atau lil jannah wasawab. Wali khabari Muslim, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-man qala dzalika, siapa yang mengucapkan kalimat tadi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhlub alayya khairan minha. Ya, di dalam hadis Muslim, an-man qala dzalika, siapa yang mengucapkan kalimat tadi, ajarallah wa akhlaqallahu lahu. Allah kasih dia pahala dan Allah gantiin dengan yang lebih baik lagi. Wa Ahmadu begitu juga ya, yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min muslimin, enggak ada satupun orang Islam wala muslimatin atau orang Islam perempuan musibah yang tertimpa dia dengan suatu musibah fatadzakaraha ya, lalu dia ingat lagi ya, wa tolak walaupun udah lama ya, musibah itu sebenarnya udah lama, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, keingetan dengan musibah tadi. Ada hadis di dalam Imam Ahmad oleh Imam Ahmad ya, gitu. Tarjiu, kembali dia begitu ingat dengan musibah tadi, kembali dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Illa jadallahu inna dzalika, kecuali Allah baruin lagi pahala ganjarannya. Ya, kecuali Allah baruin lagi pahala ganjarannya. Ya, Pak Apohu mislah adiyah yang musibah, Allah kasih dia pahala yang sama waktu dia kena musibah tuh. Ini kan udah lama, tapi dia keingetan. Akhirnya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah baruin lagi pahala. Jadi sekarang lain ya dengan pahala yang kemarin. Tapi dia punya jumlah ya besarnya sama. Itu keuntungannya, kita selalu banyak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Walau utuh laqalahu. Nah, ini
ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak diberikan kepada umat lain. Ya, seandainya ini kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dikasihkan juga oleh Allah ya kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul yang lain, lah kalau Yakub pasti Nabi Yakub akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia enggak mengucapkan itu. Ya enggak. Tapi yang dia ucapin apa? Waktu kehilangan Nabi Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Itu yang diucapin. Ya sama Nabi Yakub. Kalau dia diberi oleh Allah ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasti dia ucapin innalillahi. Tapi karena nggak dikasih ya bacaan tadi oleh Allah ya selain kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Yakub ya bukannya mengucapin innalillahi tapi ya asafa ala Yusufa ya gitu. Nah itulah ya, jadi kita jangan segan-segan kalau dapat musibah walaupun seringan-ringannya tetap kita ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah ya Allah al-sunnah bi alillah wa kunu haunana bi
Wa